Video kali ini saya akan melakukan unboxing dan review dari casing Venom RX yang bertipe Diamond ya. Ya, casing ini tuh ala-ala Lian Li gitu. Seperti ini ya untuk gambar casingnya. Bertipe dual chamber lah. Jadi untuk PSU-nya itu ada di samping, bukan di bawah atau di atas ya. Ya, dari dusnya seperti ini ya. Di bagian depannya ada gambar dari casingnya, ada tulisannya, ada spek, ada fitur unggulan dia ya. Ini udah HD audio, USB 3.0 dan di sini ada tulisannya best airflow gitu ya. Ya seperti ini untuk dusnya. Sampingnya di sini ada gambarnya lagi. Terus ada spesifikasi dari casingnya ini ya. Dimensinya itu sekitar 423 mm kali 270 mm dan tingginya 410 mm ya. Untuk produknya ini untuk packingnya nggak penting. Terus graphic card supportnya bisa sampai 360 mm ya, dan heatsink support untuk apa namanya, untuk air cooler gitulah, yang bertipe tower itu bisa sampai 165 mm. Motherboard yang dikompatibel itu ada ATX, MATX dan ITX. Terus untuk drive by-nya, untuk penyimpanannya di sini support hard disk 2 dan SSD 2. Sebenarnya agak ini ya, nggak tahu beneran support hard disk 2 atau enggak, soalnya di websitenya itu hard disk supportnya cuma satu doang dan satu SSD gitu. Terus untuk input output panel atasnya itu ada USB 3.0 yang ada 2 buah, terus mikrofon 1 dan audio 1. Ya di sini nggak ada USB 2, jadi hanya USB 3.0 aja di bagian front panelnya itu. Terus untuk cooling optionnya ya seperti ini, ntar langsung dilihat aja kayak gimana. Terus untuk beratnya dan volumenya ya seperti itulah. Oke, mungkin ini langsung saya unboxing aja ya. Nanti videonya saya berhentiin dulu dan langsung ke video udah dibuka gitu, udah dikeluarin casingnya dari kardusnya. Ya, jadi ini penampakan casing Venom RX Diamond. Ini saya pesan yang warna putih ya. Putihnya seperti ini. Ya, jadi bagian kanannya itu ada ventilasi, ada bolong-bolong gini yang ada 2 gini ya, kanan kiri untuk airflow-nya. Tapi menurut saya kayak gini minus sih, soalnya Venom RX sendiri nggak mengasih kayak dust filter begitu ya. Ini bolongannya juga yang sedikit gede, nggak kayak bolongan kecil-kecil yang di Dark Flash C305 itu kan bisa berfungsi sebagai dust filter juga. Kalau menurut saya ini gede-gede bolongannya ya, dan harus dikasih dust filter custom gitu ya. Ini di sini depannya glass, samping kirinya juga glass seperti ini ya. Untuk bagian sininya ini kayaknya besi atau apa gitu ya. Cuman untuk finishing dari catnya ini sedikit kasar kalau dibandingin sama C305 kemarin. Lebih kasar ini daripada C305 ya. Tapi semoga aja untuk warna putih ini nggak nguning lama-lama. Semoga aja ya. Nggak tahu sih kedepannya gimana untuk warna putih dari Venom RX Diamond ini. Untuk bukanya sama kayak PC sama kayak casing bertipe dual chamber. Jadi di sini ada skrup di bagian atasnya. Tapi ini bisa dilepas ya. Skrupnya nggak nempel kayak yang di Dark Flash C305. Oh ya, untuk harga dari casing ini yaitu 640 ribuan untuk yang warna putih. Kalau yang warna hitam di bawah itu ya, di slide untuk melepas bagian atasnya. Jadi slide ya. Cuman yang kurang dari melepas front panel, melepas bagian atasnya ini, yaitu di bagian ininya nggak ada pegangan, jadi rata aja seperti ini ya. Jadi melepasnya ya kayak gini.
Ya, jadi ini bagian atasnya. Bagian atasnya cuman support all-in-one liquid cooler 360 mm 240 mm ya. Dan untuk fan-nya 3 kali 120 mm. Untuk fan 140 mm enggak support sama sekali. Ya seperti ini bagian atasnya. Terus ini untuk ngelepas kacanya di slide ke atas. Oh, tajam juga ya untuk kacanya ini. Ya, kacanya. Aduh. Tebalnya juga segini ya. Ini di dusnya nggak ada spesifikasi untuk ketebalan kacanya berapa. Ya, segini untuk ketebalan kacanya. Ya, ini ya untuk front panelnya ya. Cuman ada USB 3.0, mic dan lubang jack untuk speaker atau headset gitu, dan tombol power pastinya. Nggak ada tombol reset, nggak ada USB 2.0, nggak ada USB Type C, hanya ini doang. Minusnya itu sih, tapi harga 640.000 ya. Oh ya, untuk support fan di sampingnya ini ada 3 support 120 mm, tidak seperti yang di Darkflash C305 ya, jadi ini lumayan tinggi, lebih tinggi dari C305. Untuk bawahnya juga kayaknya supportnya untuk fan 360 mm 120 mm kali 3 fan ya. Ya ini tapi udah ada dust filternya di bawahnya, nih warna putih. Udah ada dust filternya. Oh iya, satu lagi yang menurut saya kurang, untuk chassisnya itu hati-hati banget ya, ini gampang buat bengkok. Tadi aja pas dateng sempat saya unboxing dulu, ada yang rada melewat gitulah untuk bagian sininya. Jadi kayaknya melewat dikit ya. Ya pokoknya gitulah. Ini tipis banget, lebih tipis dari C305 juga. Untuk bagian kaca depan juga di slide ke atas seperti ini. Ya, jadi bisa dilepas semuanya. Untuk bagian belakangnya juga sama sih. Bagian belakangnya dilepas dulu bautnya. Ini nggak enaknya baut yang langsung lepas gitu ya. Dia nggak ada penahan bautnya, tapi bagusnya warna putih gini. Dan untuk ngelepas bagian kirinya ini juga nggak ada pegangannya buat ngelepas, jadi harus di slide kayak gini. Tuh kan rada susah. Nah kayak gini ya. Nah, ini untuk tebalannya segini. Kalau saya cek di websitenya sih 0,6 mm ya untuk tebalan dari casingnya ini. Nah ini dia. Untuk front panelnya bagian bawahnya seperti ini. Ini untuk bagian belakangnya ya. Untuk hard disk di bagian sini nih nyimpannya. Di sini support 3 SSD ya. SSD 2,5 inch. Dan kayaknya cuma support satu hard disk doang. Kalau digambar di websitenya sih satu hard disk di bagian sini naruhnya, dan satu SSD seperti itu ya. Ini untuk kabelnya bisa dimasukin ke sini, udah ada kayak karetnya ini ya, jadi nggak terlalu kelihatan lah kabelnya kalau keluar gitu ya, seperti ini. Oh ya, untuk PSU nya ini berbeda dengan PSU dual chamber lainnya. PSU nya ini ada di bagian atas ya, bukan di bawah sini. Jadi di bawah sini mungkin bisa buat naruh kabel yang berseliweran nanti tuh. Untuk kabel manajemen saya nggak tahu ini luas apa enggak, soalnya, dan bisa dirapihin apa enggak. Soalnya kalau casing dual chamber lainnya itu di sini ada kayak apa nih? Ada penutup buat itu ya, ada penutup buat kabel-kabelnya gitu biar kelihatan rapih gitu. Ini oke. Ini bisa dilepas, ada baut 4 biar mempermudah melepas
memasang hard disk dan SSD-nya ya. Untuk PSU-nya di website sih support 175 mm doang, tapi kayaknya untuk sekelas RM850 itu masih cukup ya, soalnya ini luas. Ini untuk bagian belakang casing. Untuk bolongan-bolongan di belakang buat fan 120 mm ini nggak tahu kenapa sampai atas-atas segala ya, jadi kelihatannya kurang sih kalau menurut saya pribadi. Ini untuk slot PCIe nya ada 7, dan ini uniknya bisa dilepas ya, slot ininya bisa dilepas pakai 4 baut. Kayaknya Phenom RX berencana bikin kit buat GPU vertikal gitu ya, cuma nggak tahu juga sih dari gimana. Ini bisa dilepas ya, seperti ini untuk casing dari Phenom RX Diamond warna putih, yang semoga kalau dipakai lama-lama nggak menguning ya, soalnya untuk finishingnya jujur aja kurang sih. Tapi harga 640.000, walaupun menurut saya ada kekurangan kayak ini, jadinya motherboard, untuk melepas panas motherboardnya ini ketutup sama PSU. Semoga aja panasnya nggak jadi berlebihan untuk motherboardnya, untuk CPU-nya nggak berlebihan, untuk PSU-nya juga panasnya jadi nggak berlebihan ya. Jadi mungkin sekian video review dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.